sebenarnya Soekarno itu masih hidup. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Dan apa kabar nih kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya guys, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Nah guys, di video kali ini aku mau ajak kalian untuk membahas beberapa hal yang lagi viral banget di sosial media nih guys. Nah karena saking ramenya, jadi banyak banget nih orang-orang yang bertanya nih guys, apakah berita ini hoax atau fakta? Yaitu berita tentang Mbak Najwa Shihab. Kan pasti tahu dong Mbak Najwa Shihab siapa. Nah Mbak Najwa Shihab ini informasinya dikabarkan meminta pertolongan saat beliau sedang live di salah satu televisi nih guys. Nah kira-kira nih hoax ataukah fakta ya? Yuk kita bahas. Dan yang kedua itu tentang informasi yang beredar bahwa katanya nih Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dikatakan masih hidup nih guys. So, kita akan bahas di sini apakah ini hoax atau fakta. Yuk langsung aja kita bahas. Capcus. Kok bisa sih nih Mbak Najwa Shihab dikatakan dia seperti meminta pertolongan nih guys sama netizen gitu ya pada saat dia live streaming. Jadi memang ada videonya saat membahas RUU Cipta Kerja nih guys. Nah di video itu ada netizen yang ternyata matanya awas banget ya melihat Mbak Najwa Shihab itu kan memegang kertas. Nah terus di balik kertasnya ini itu ada tulisan tolong aku please, tolong aku segera. Nah guys, kira-kira itu bener nggak? Oh, kalian yang belum tahu videonya kayak apa, yuk kita lihat sama-sama videonya. Lagi rame banget tulisan Mbak Nana. Nah itu. Tuh, ada tulisan tolong saya. Semoga Mbak Nana baik-baik. Itu kayak kayak gitu guys, jadi kelihatan itu kan kayaknya agak sengaja mengangkat kertasnya kayak gini supaya terlihat sama kamera gitu kan, dan ada tulisannya tolong saya segera. Nah jadilah para netizen yang sering banget mungkin otaknya tuh berpikir dengan teori-teori konspirasi gitu ya, akhirnya mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari Mbak Najwa Shihab tentang hal ini gitu loh guys. Ya berharapnya sih ini bukan apa-apa gitu loh, dan Mbak Najwa Shihab baik-baik aja keadaannya. So langsung deh, karena ini geger dan heboh banget di sosial media, alhamdulillahnya Mbak Najwa Shihab ini langsung memberikan klarifikasi di Instastory Instagramnya dia nih guys. Jadi sekarang kita baca sama-sama apa nih jawaban dari Mbak Najwa Shihab. Apakah dia memang minta pertolongan ataukah tidak? Oke, ini postingannya beliau ya, yang mengatakan bahwa banyak banget nih yang kirim pesan soal Mata Najwa episode Mereka-reka Cipta Kerja di Rabu lalu. Debat substansi sampai komentar mic yang mati. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Dan ternyata ada juga yang sempat ramai soal kertas dan coret-coretan yang saya bawa saat live malam itu. Saya dapat banyak banget DM, mention di Twitter juga, kiriman TikTok soal ini. Nah, terus dia memperlihatkan videonya di Instastory-nya ya guys. Lalu selanjutnya dia pun berkata, terima kasih banyak perhatiannya adik-adik. Alhamdulillah I'm okay. I hope semua juga sehat-sehat dan terus peduli sama isu-isu penting negeri ini. Terus belajar, terbuka, berdiskusi dan berani ambil sikap. Oke, di sini dia sih mengatakan bahwa I'm fine ya. Tapi kelihatannya masih kurang tegas gitu ya, dengan apakah dia memang menulis kata minta tolong itu ataukah bukan. Dan kalau misalnya memang dia yang menulis, untuk apa dia menulis kata minta tolong, sementara di sini dia bilang dia baik-baik aja, dia belum menjawab itu gitu ya. Dan selanjutnya ada lagi nih jawaban dari Mbak Najwa, dan dia mengatakan, jadi once again all is well. Saya malah nggak ngeh kalau ada coret-coretan di kertas itu sampai jadi rame di medsos. Bukan saya yang tulis. Loh, katanya Mbak Najwa bukan dia yang tulis. Tapi siapa dong yang nulis? Itu kertas bekas
Oh, kertas bekas yang saya pakai untuk print bahan-bahan draft RUU Cipta Kerja. Thank you so much untuk semua perhatiannya. Nah guys, alhamdulillahnya ternyata Mbak Najwa Shihab it's okay, fine ya. Jadi nggak ada tuh yang dia minta tolong saat live dan semuanya baik-baik aja. Langsung aja nih kita masuk ke pembahasan yang kedua ya guys, yaitu tentang isu bahwa katanya Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama ini guys, masih hidup. Jadi beliau itu dikatakan belum wafat dan masih tinggal di vilanya beliau nih guys. Kenapa nih kok bisa ada isu-isu seperti ini? Dari mana asal mulanya ya kan? Dan ternyata nih guys, ada sebuah video yang ramai di TikTok dan itu tampaknya adalah video seorang bapak-bapak yang seperti sedang diinterview gitu guys. Dan dia mengatakan bahwa dengan tegas gitu dia ngomongnya bahwa katanya Bapak Insinyur Soekarno itu masih hidup dan dia tahu di mana keberadaannya beliau. Kalau bagi kalian yang belum pernah tahu videonya gimana, yuk sama-sama sekarang kita lihat videonya ya. Ini adalah video dari TikTok akun @tauhids. Judulnya Soekarno Masih Hidup Part 1. Kita lihat sama-sama ya guys. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang orang itu ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia, tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya ada di mana? Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati ya apa? Ya, sering ke sana. Di Lampung juga ada keluarga. Tuh guys, jadi videonya tuh seperti itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah rahasia negara dan juga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang agak anehnya di sini, saat ada seseorang yang sepertinya menanyakan keluarganya di mana nih Pak, dia langsung jawab di Lampung. Wah, di Lampung ya kan, otomatis orang langsung terfokus dong dengan di Lampung. Dia sendiri jadi kayak membuka informasi nih guys sama dunia maya ya nggak? Dan yang anehnya beliau ini sebenarnya siapa sih gitu loh? Karena nggak ada informasi sama sekali tentang beliau ini siapa. Oke, langsung aja ya kita lanjut ke part keduanya. Kalau Ibu Megawati ya apa? Ya, sering ke sana. Di Lampung juga ada keluarga. Itu di tempat kakeknya Pak Soekarno. Jadi termasuk kayak Megawati, Guru Gutur itu setahun sekali ke tempat. Jadi hijrah itu harus pindah tempat supaya jejak langkah dia itu tidak dideteksi oleh wartawan ataupun halayak ramai masyarakat Indonesia, karena itu kan rahasia Tuhan. Oke, sekali lagi Bapak ini ngomong bahwa ini adalah rahasia Tuhan. Tapi logika aja sih, kalau misalnya seseorang itu masih hidup, kenapa kok harus dirahasiakan selama ini gitu loh. Ya sejauh ini sih sebenarnya belum bisa dipastikan juga ya apakah ini hoax atau fakta. Karena dari pihak keluarganya Bapak Insinyur Soekarno, misalnya seperti Bu Megawati juga belum pernah memberikan klarifikasi terpaut hal ini ya guys ya. Aku pun ingin mencari-cari tentang sejarah dari Bapak Insinyur Soekarno ini ya guys. Dan di sini aku mau share ke kalian tentang kisah dari Bapak Insinyur Soekarno ini ya guys, dimana dari artikel-artikel yang aku baca yang mengatakan bahwa beliau itu di penghujung hidupnya beliau itu ternyata tidak bahagia, maksudnya bukan berada di tempat yang nyaman yang seharusnya untuk seorang pemimpin negara gitu ya guys. Tetapi malah beliau ini ternyata meninggal di mana beliau ini sedang diasingkan nih guys. Dan kisahnya tuh seperti ini. Ini aku menemukan sebuah artikel dan artikel itu menampilkan sebuah foto. Nah, foto ini memperlihatkan banyak sekali manusia yang hadir di situ. Itu adalah foto dari masyarakat yang mengikuti pemakaman dari Bapak Insinyur Soekarno ya guys di Blitar pada tanggal 22 Juni tahun 1970. Dan Bapak Insinyur Soekarno ini sendiri lahir di tanggal 6 Juni 1901. Dan misalnya nih, kalau beliau masih hidup sekarang, berarti usianya beliau itu sekitar 119 tahun. Tapi ya wallahu alam ya, kita nggak tahu apakah ini benar ataukah tidak.
Karena sekali lagi, ini belum ada klarifikasi yang jelas dari keluarga Bapak Soekarno. Dan di sini aku akan menceritakan ke kalian aja tentang kisah yang ada di sejarah tentang Bapak Insinyur Soekarno sebelum beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya nih guys. Ternyata di penghujung hidupnya Bapak Presiden Soekarno ini guys, itu sangat memilukan ya. Karena setelah ditunjuknya Bapak Soeharto itu menjadi presiden di bulan Maret tahun 1967, Bapak Soekarno ini menjadi tahanan rumah di Istana Bogor. Yang kemudian beliau dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta nih guys. Jadi Bapak Yusuf Wanandi, seorang mantan aktivis kami, beliau mengatakan bahwa Bapak Soekarno ini diduga terlibat gitu ya guys dengan Partai PKI. Nah jadi selama proses pembuktian keterlibatannya beliau, Bung Karno ini ditetapkan sebagai tahanan rumah pada saat itu. Nah yang lebih menyedihkan lagi nih guys, Bapak Soekarno itu dikucilkan dari rakyatnya sejak bulan Desember tahun 1967. Bahkan keluarganya sendiri itu ya, istrinya, anaknya itu bahkan harus ada izin dulu gitu dari otoritas yang berwenang untuk menemui Bapak Soekarno ini. Dan di artikel ini juga menceritakan bahwa ada Bapak Ali Sadikin, yaitu seorang gubernur DKI pada saat itu. Beliau sempat menjenguk Bapak Soekarno di Wisma Yaso. Dan beliau itu menceritakan bahwa kondisi keadaan tempat dari Bapak Soekarno ini benar-benar memilukan ya guys. Karena di sana ruangannya itu kotor, kan kebunnya pun juga tidak diurus. Jadi kayak benar-benar diterlantarin gitu loh Bapak Soekarno ini. Padahal secara kepribadiannya beliau, Bapak Soekarno ini sangat-sangat menyukai kebersihan gitu. Jangankan ada kotoran yang tampak segitunya, sedangkan ada debu sedikit aja, Bapak Soekarno ini nggak suka. Tapi yang terjadi di kehidupan terakhirnya beliau, malah sebaliknya guys. Jadi benar-benar Bapak Soekarno ini nggak diurus sama sekali. Dan Bapak Ali Sadikin pada saat itu mengatakan beliau itu sangat-sangat sedih gitu loh, kok sampai ada orang yang setega itu berbuat kepada Bapak Insinyur Soekarno, padahal beliau itu adalah seorang pejuang proklamir kemerdekaan Indonesia. Nah jadi di situ beliau juga sendiri masih bertanya-tanya apakah ini sengaja gitu loh untuk diperlakukan seperti ini. Dan misalnya ini memang sengaja, lantas siapa sebenarnya yang membuat kebijakan bahwa Bapak Insinyur Soekarno itu tidak diurus gitu, maksudnya diterlantarkan seperti itu. Gak lama di situ Bapak Soekarno ini jatuh sakit guys, dan bahkan pada saat beliau jatuh sakit ini juga tidak dilakukan perawatan yang baik gitu loh, yang akhirnya menyebabkan beliau kemudian meninggal dunia di tanggal 21 Juni tahun 1970. Pada saat itu guys, di dalam salah satu wasiat dari Bapak Insinyur Soekarno ini, beliau menginginkan saat beliau meninggal dunia dimakamkan di bawah pohon yang rindang di Kebun Raya Bogor. Tapi pada saat itu Bapak Presiden Soeharto malah mengundang berbagai partai untuk memutuskan di manakah Bapak Soekarno ini kemudian dimakamkan. Jadi nggak langsung serta-merta menjalankan wasiat dari Bapak Soekarno ya guys. Dan di sini Bapak Soeharto pun menganggap bahwa perihal pemakamannya Bapak Soekarno ini adalah masalah politik yang cukup pelik, sehingga perihal pemakamannya beliau itu tidak diputuskan oleh keluarganya beliau ya, melainkan diputuskan oleh pertimbangan elit politik pada masa itu. Nah kemudian Bapak Soeharto ini memutuskan untuk memakamkan Bapak Insinyur Soekarno ini di Blitar ya guys, tepat di samping makam ibunya beliau pada tanggal 22 Juni 1970. Karena pada saat itu Bapak Soeharto menganggap kalau misalnya dimakamkan di Kebun Raya Bogor itu terlalu dekat sama Jakarta, dan menurut beliau hal itu dapat dipolitisasi oleh para pendukung dari Bapak Soekarno nih guys. Sekarang informasi yang beredar itu Bapak Soekarno ini dikatakan masih hidup dan tinggal di sebuah villa beliau. Sekarang kita coba kulik-kulik tentang villa Bapak Insinyur Soekarno ini ya guys. Villa milik Bapak Insinyur Soekarno ini berada di Bogor ya guys, di kawasan Riung Gunung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Guys, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini, dan semoga apa yang aku sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian dan memberikan informasi untuk kalian ya guys. Dan kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang dari pembahasan aku, kalian boleh banget komen di bawah, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.